Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi matriks. Materi matriks ini akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah, dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar tentang pengertian, notasi, elemen, ordo, dan jenis-jenis matriks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai jajaran bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan tabel perolehan medali Olimpiade negara-negara ASEAN berikut. Pada tabel, diketahui negara Thailand memperoleh 9 medali emas, 8 medali perak, dan 16 medali perunggu. Indonesia memperoleh 7 medali emas, 13 medali perak, dan 12 medali perunggu. Dan seterusnya. Pada tabel tersebut, terlihat jajaran bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 11 baris dan 3 kolom, teman-teman. Dengan memberikan tanda kurung, perolehan medali Olimpiade negara-negara ASEAN tersebut dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, bentuk inilah yang dinamakan dengan matriks. Di sini terlihat bahwa baris yang ketiga dari matriks ini adalah ini ya teman-teman. Kemudian, baris yang ke-11 dari matriks ini adalah yang ini teman-teman. Jadi, matriks ini terdiri dari 11 baris. Kemudian, kolom pertama dari matriks ini adalah yang ini ya teman-teman. Kemudian, kolom ketiganya yang ini. Jadi, matriks ini terdiri dari 3 kolom. Jadi, matriks adalah jajaran bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang tersusun dalam baris dan kolom yang terletak di dalam kurung. Kurung ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku ya teman-teman. Sebagai contoh nih. Matriks yang pertama ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kemudian, matriks yang kedua ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Matriks ketiga terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Matriks keempat terdiri dari 4 baris dan 1 kolom. Kemudian, matriks kelima terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Notasi matriks dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Elemen matriks merupakan bilangan-bilangan di dalam baris-baris dan kolom-kolom matriks. Disimbolkan dengan huruf non-kapital atau huruf kecil. Misalkan A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Kemudian, untuk ordo matriks merupakan ukuran matriks yang menunjukkan banyak baris dan kolom suatu matriks. Misalkan, ordo suatu matriks adalah M kali N. Artinya, banyaknya baris di dalam matriks tersebut adalah M, dan banyaknya kolom di dalam matriks tersebut adalah N. Sebagai contoh nih, diketahui sebuah matriks A yang elemen-elemennya adalah 3, 0, 4, min 2, 1, 2, min 1, dan 0. Di sini, notasi matriks menggunakan huruf kapital ya. Kemudian, ordo matriks di sini adalah banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Kita lihat, banyaknya baris di sini adalah ada 2 ya teman-teman. Kemudian, banyaknya kolom di dalam matriks ini adalah 4. Jadi, ordo dari matriks A ini adalah 2 kali 4. Misalnya kita ingin mencari elemen-elemen dari matriks tersebut. Elemen dari baris pertama matriks A adalah 3, 0, 4, dan min 2. Elemen kolom ketiga dari matriks A adalah 4 dan min 1. Misalkan lagi, kita ingin mencari elemen baris kedua kolom ketiga. Bisa disimbolkan dengan A, 2, 3. Sama dengan elemen baris kedua kolom ketiga. Oh, berarti jawabannya adalah negatif 1. Kemudian, elemen dari baris pertama kolom keempat adalah min 2. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soalnya.
Contoh yang pertama, diberikan matriks P sebagai berikut. Berapakah banyak baris matriks P? Kita lihat, banyak barisnya ada 3. Lanjut, pertanyaan yang kedua, berapakah banyak kolom matriks P? 5 kolom. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, berapakah ordo dari matriks P? Ingat bahwa ordo suatu matriks itu adalah perkalian banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Berarti ordo matriks P adalah 3 kali 5. Pertanyaan yang keempat, tulislah elemen-elemen pada kolom keempat. Elemen-elemen pada kolom keempat berarti, ini ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah 5, min 1, dan 8. Pertanyaan kelima, tulislah elemen-elemen pada baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama, berarti bisa kita tuliskan P, 3, 1, yang jawabannya adalah 0. Selanjutnya, elemen pada baris kedua kolom kelima. Berarti jawabannya adalah 2 ya teman-teman. P25 sama dengan 2. Lanjut, baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, jawabannya adalah 7. Selanjutnya, kita berbicara tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, teman-teman. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Sebagai contoh, matriks A. Elemennya adalah 9, min 2, dan 1. Jelas ya, di sini hanya terdiri dari satu baris. Jadi banyaknya kolom di sini terserah, yang penting barisnya hanya ada satu. Kemudian contoh kedua adalah matriks B, 2005. Ini juga hanya terdiri dari satu baris. Artinya, matriks baris secara umum bisa kita tuliskan ordonya adalah 1 kali n. Banyaknya baris hanya ada 1, sedangkan banyaknya kolom ada n. Jadi bisa diganti-ganti dengan bilangan 2, 3, 4, dan seterusnya. Lanjut. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Sebagai contoh nih, ada matriks C yang elemennya adalah 2, min 1. Kemudian ada matriks D yang elemennya adalah 1, 0, min 2, dan 6. Di sini jelas ya, matriks C hanya terdiri dari satu kolom. Banyaknya baris di sini terserah, yang penting kolomnya hanya ada satu. Artinya, matriks kolom, ordonya bisa kita tuliskan sebagai M kali 1, teman-teman. Matriks yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Merupakan matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya berbeda. Sebagai contoh, matriks E, di sini jelas, ordo dari matriks E adalah 3 kali 2. Berbeda ya, banyak barisnya ada 3, banyak kolomnya ada 2. Contoh yang lain ada matriks F. Di sini jelas, banyak barisnya ada sebanyak 3, dan banyak kolomnya ada sebanyak 5, sehingga ordonya adalah 3 kali 5. Jenis matriks yang selanjutnya adalah matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolom yang sama, sehingga ordo dari matriks persegi bisa kita tuliskan sebagai M kali M. Sebagai contoh, matriks G, ordonya adalah 3 kali 3. Kemudian, ordo dari matriks H adalah 2 kali 2. Seperti itu, teman-teman. Sebelum lanjut ke jenis matriks selanjutnya, ada istilah yang harus dikenalkan terlebih dahulu, yaitu ada diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama adalah elemen-elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama sampai dengan elemen baris terakhir kolom terakhir, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah diagonal utama. Sedangkan diagonal yang di sini, ini namanya adalah elemen-elemen dari diagonal samping. Syaratnya di sini adalah merupakan matriks persegi ya. Kemudian di matriks H, elemen diagonal utamanya adalah 5 dan 8, sedangkan elemen diagonal sampingnya adalah 0 dan 1. Seperti itu, teman-teman.
Baik, jenis matriks yang selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal harus merupakan matriks persegi, dengan elemen-elemen diagonal utama tidak semua 0 dan semua elemen lainnya adalah 0. Sebagai contoh, ada matriks J. Jelas, di sini matriks J merupakan matriks persegi ya teman-teman, karena ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian, elemen-elemen diagonal utamanya tidak semuanya 0, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Selanjutnya ada matriks K. Di sini, ordo dari matriks K adalah 3 kali 3. Jelas, elemen-elemen dari diagonal utama di sini tidak semuanya 0, kemudian elemen-elemen yang lain semuanya 0. Lanjut ke jenis matriks yang selanjutnya. Ada matriks skalar, yaitu merupakan matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya bernilai sama, teman-teman. Sebagai contoh nih, ada matriks L yang ordonya 2 kali 2, di sana terlihat bahwa elemen-elemen dari diagonal utamanya sama, yaitu min 2 semuanya. Sehingga L merupakan matriks skalar. Contoh yang selanjutnya adalah matriks M, teman-teman. Matriks M, elemen-elemen pada diagonal utamanya semuanya 3. Sedangkan elemen lainnya adalah 0. Sehingga matriks M juga merupakan matriks skalar. Jenis matriks yang selanjutnya adalah matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Sebagai contoh, ada matriks I yang ordonya 2 kali 2 dengan elemen 1, 0 dan 0, 1. Kemudian, ada matriks I yang ordonya 3 kali 3, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, biasanya matriks identitas ini disimbolkan dengan huruf I. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah bilangan 0. Biasanya matriks 0 disimbolkan dengan huruf O kapital. Sebagai contoh nih, ada matriks O, ordo 2 kali 2, yaitu 0, 0, 0, 0. Kemudian, matriks O dengan ordo 3 kali 3, contohnya adalah sebagai berikut. Ingat ya, matriks 0 tidak selalu merupakan matriks persegi, sehingga boleh banyak baris dan kolomnya berbeda. Lanjut ke jenis matriks yang selanjutnya. Ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas merupakan matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Sebagai contoh nih, ada matriks P yang ordonya adalah 3 kali 3, kemudian elemen-elemen di diagonal utamanya ini ya teman-teman. Nah, kemudian elemen-elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Nah, sehingga ini bisa kita buat menjadi segitiga atas seperti ini teman-teman. Nah, jadi elemen-elemen di dalam segitiga atas ini tidak semuanya 0 ya, tapi elemen lain atau elemen di bawah diagonal utamanya semuanya harus 0. Kemudian contoh yang selanjutnya ada matriks Q yang ordonya adalah 2 kali 2. Ini kita bisa membuat menjadi sebuah segitiga yang terletak di atas, kemudian elemen yang terletak di bawah diagonal utamanya adalah 0. Lanjut. Jenis matriks yang ke-10 adalah matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya semuanya 0. Diingat ya, di sini matriks segitiga atas itu di bawah diagonal utamanya 0, sedangkan ketika matriks segitiga bawah berarti elemen di atas diagonal utamanya 0. Sebagai contoh, ada matriks R yang ordonya 2 kali 2, elemen di atas diagonal utamanya 0, sehingga kita bisa membuat sebuah segitiga di sini yang terletak di bawah. Kemudian ada matriks S yang ordonya 3 kali 3, di mana elemen di atas diagonal utamanya semuanya 0, teman-teman. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Diketahui matriks D adalah matriks diagonal. Tentukan nilai dari A kurangi B tambah C kurangi D tambah E. Kita ingat kembali, matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0, sedangkan elemen selain pada diagonal utama harus 0, teman-teman. Nah,
Karena 2A min B bukan merupakan elemen pada diagonal utama, sehingga nilai dari 2A min B adalah 0. Kemudian, nilai dari 2A plus B plus 4C juga harus 0. Selain itu, 3A plus 3 juga 0, E juga 0, dan 5C plus D juga 0. Nah, dari kelima persamaan ini, persamaan yang keempat sudah ketemu nih teman-teman. Nilai E-nya adalah 0. Kemudian, kita lihat lagi persamaan mana yang bisa kita cari. Persamaan ketiga ya, karena hanya memuat satu variabel saja. 3A plus 3 sama dengan 0. Kita pindahkan, 3A sama dengan min 3, maka nilai dari A-nya adalah min 3 dibagi 3, teman-teman. Hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya, karena nilai A sama dengan negatif 1, kita bisa mensubstitusikan nilai A sama dengan min 1 ke dalam persamaan yang pertama. 2 dikalikan dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1, dikurangi B sama dengan 0. Sehingga negatif 2 min B sama dengan 0, dan nilai B-nya sama dengan negatif 2. Karena nilai A dan B-nya sudah ketemu, maka kita bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang kedua, teman-teman. 2 kali A-nya kita ganti dengan negatif 1, ditambah B kita ganti dengan negatif 2, ditambah dengan 4C sama dengan 0. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, tambah negatif 2, berarti hasilnya adalah negatif 4, ditambah dengan 4C sama dengan 0. Maka nilai dari 4C sama dengan 4, dan C sama dengan 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Kemudian, karena nilai C-nya sudah ketemu, maka kita bisa mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang kelima. 5 dikalikan dengan C, yaitu 1, ditambah dengan D sama dengan 0. Maka, 5 ditambah dengan D sama dengan 0, nilai D-nya sama dengan negatif 5. Nah, kelima variabelnya sudah ketemu, teman-teman. Maka kita bisa menjawab pertanyaan A dikurangi B ditambah C kurangi D tambah E. Nilai A-nya tadi adalah negatif 1 dikurangi dengan B, yaitu negatif 2, ditambah dengan C, yaitu 1, dikurangi dengan D, yaitu negatif 5, ditambah dengan E, yaitu 0. Sama dengan min 1, plus 2, plus 1, plus 5, plus 0. Yang hasilnya adalah 7. Seperti itu, teman-teman. Jelas ya? Oke, teman-teman, demikianlah pembahasan dari matriks bagian yang pertama. Untuk mengukur atau mengasah kemampuan teman-teman tentang materi matriks bagian pertama ini, teman-teman bisa coba kerjakan soal asah kemampuan diri yang ada dalam video ini ya. Untuk jawabannya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya.